Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, calon kepala sekolah hebat, jumpa lagi di Cakep channelnya calon kepala sekolah hebat nih ya. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk tugas 02 di Diklat calon kepala sekolah. Kalau sebelumnya, di video sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang tugas 01 ya. Ini kita akan ke tugas 02. Tugas 02 itu apa sih? Tugas 02 itu adalah, yuk kita buka, yaitu tentang refleksi nilai-nilai karakter dalam implementasi kepemimpinan sekolah. Jadi ini refleksi saja Bapak dan Ibu ya. Nah, apa yang direfleksikan? Yang direfleksikan adalah keempat konsep ini ya. Bapak dan Ibu tadi melalui penugasan yel-yel, kemudian membuat koreografi ya. Bapak dan Ibu tadi kan sudah diajari untuk melakukan sebuah penugasan di mana nanti Bapak dan Ibu akan merefleksikan nilai-nilai karakternya. Nah, apa yang dituntut Bapak dan Ibu muncul atau ada di diklat calon kepala sekolah ini, yaitu keempat karakter ini. Calon kepala sekolah itu harus satu, punya self-regulated learning yang baik. Jadi kemudian yang kedua Bapak dan Ibu itu adalah mampu melakukan coaching dan mentoring. Yang ketiga, mampu melakukan community of practice. Dan yang keempat adalah self-maturity. Bapak Ibu, self-regulated learning itu sering diartikan sebagai pembelajaran yang mandiri gitu Bapak Ibu ya. Pembelajar mandiri. Jadi kepemimpinan kita itu harus didasari dengan spirit atau semangat untuk belajar. Terus belajar dan terus mengembangkan diri Bapak dan Ibu. Tanpa disuruh, tanpa harus ada instruksi dari kepala dinas atau dari manapun Bapak dan Ibu, secara individu ada tuntutan untuk selalu mengembangkan diri. Itu self-regulated learning. Indikatornya ada banyak Bapak dan Ibu. Indikatornya kalau nggak salah tadi ada 5 ya. Aktif misalnya, harus punya keingintahuan yang tinggi misalnya, harus ada pengendalian diri. Nah, itu harus semangat untuk mengembangkan diri. Jadi Bapak dan Ibu di self-regulated learning ini memang kalau kepala sekolah sudah punya sifat ini, akan lancarlah dia mengerjakan tupoksinya, karena untuk hal-hal yang baru dia akan sangat welcome, dia mau belajar untuk menerima hal-hal yang baru ini. Beda kalau orang-orang yang tertutup, yang nggak mau belajar, yang nggak punya self-regulated learning yang bagus, jadi dia mungkin tidak akan belajar dengan baik kalau ada sesuatu yang baru. Kemudian Bapak dan Ibu ada coaching and mentoring ya. Istilah ini sudah sering sekali ya, coaching dan mentoring itu ya. Bagaimana cara kita melakukan pembinaan dan kemudian pengawasan setelah dibina, kemudian diawasi. Bagaimana, apakah hal-hal yang sudah disampaikan dalam pembinaan ini apakah sudah dilakukan atau belum oleh guru kita, itu di coaching dan mentoring. Kemudian ada community of practice Bapak dan Ibu. Di sini diartikan kalau di sini adalah menggerakkan komunitas gitu ya. Bapak dan Ibu, kepala sekolah itu harus bisa mengaktifkan komunitas-komunitas yang ada di sekolah, community learning seperti KKG, MGMP, K3S misalnya, itu harus aktif. Kemudian ada juga yang mungkin komunitas belajar di siswa, ada mungkin science club, English club misalnya. Nah, ini kepala sekolah harus mampu menggerakkan komunitas di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini adalah self maturity atau kematangan diri ya, kematangan secara emosi, kematangan secara psikologi gitu ya, kematangan secara spiritual, ini ada di self maturity ini. Jadi ending dari semuanya ini sebenarnya adalah kepemilikan self maturity.
Baik, Bapak dan Ibu, dari keempat karakter ini tadi kan sudah dikenalkan, sudah ditanamkan lewat dinamika kelompok ya tadi pagi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu giliran untuk menuliskan di sini apa saja hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu pelajari dari keempat karakter tadi melalui dinamika kelompok. Nah, misalnya nih Bapak dan Ibu, hal-hal apa saja yang telah saudara pelajari dalam mata diklat pembentukan karakter? Silakan ditulis saja di sini. Misalnya saya belajar tentang konsep self maturity misalnya. Maturity. Ini ada salah satu, monggo silahkan Bapak dan Ibu, mungkin apa hal-hal yang belum diketahui, silahkan ditulis saja di sini gitu ya. Apa kelebihan yang saudara peroleh berkaitan dengan nilai karakter setelah pembelajaran mata diklat pembentukan karakter gitu. Ada nggak Bapak dan Ibu edit value gitu ya, yang Bapak Ibu dapatkan misalnya. Misalnya gini, saya lebih mengenal cara menggerakkan anggota tim yang berbeda karakternya. Ini misalnya sih ya. Tadi kan Bapak dan Ibu sudah nih yel-yel, sudah nih membuat koreografi. Nah itu kan kan tadi Bapak dan Ibu juga ada yang menjadi ketua suku, ada yang menjadi anggota suku. Nah di antaranya Bapak dan Ibu kan mungkin bisa diambil dari situ ini ya, mengenai cara menggerakkan anggota, atau saya mengetahui atau memahami cara menyampaikan gagasan dalam tim misalnya. Nah ini kan tadi juga gitu Bapak Ibu, dalam koreografi ini siapa yang punya ide, siapa yang punya gagasan, itu kan dikaji semuanya. Apa kelemahan yang masih perlu ditingkatkan misalnya. Nah ini Bapak Ibu sendiri ini yang tahu ya. Misalnya saya belum optimal dalam membuat visi organisasi atau visi tim lah gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah mampu sih menggerakkan, tapi untuk merumuskan visi ke depan yang lebih visioner itu jangka panjang, menengah atau jangka panjang itu belum bisa misalnya. Dan yang strategi apa? Nah ini misalnya saya akan menambah bahan bacaan tentang penyusunan visi dan misi ini misalnya. Ini yang tentang pertanyaannya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian sekarang ini tentang tabelnya. Nah kalau ini Bapak dan Ibu ini sudah diberikan contoh ya. Di sini ada contoh 1 Bapak dan Ibu. Nah padahal di sini masih ada nomor 2 dan 3. Nah berapa sih yang seharusnya disampaikan? Nah paling tidak Bapak dan Ibu ya sudah harusnya sesuai dengan tupoksi kepala sekolah dong gitu ya. Kalau misalnya nih ini sudah supervisi guru yang dan tendik, berarti yang belum itu adalah manajerial sekolah, sama misalnya yang pengembang jiwa kewirausahaan. Ini tugas tupoksi kepala sekolah ya, supervisi manajerial kewirausahaan. Singkatnya itulah Bapak dan Ibu, 3 itu. Nah di sini udah ada contoh 1 nih. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal nomor 2 misalnya dibuatlah tugas tupoksi dari pembelajaran tadi Bapak dan Ibu. Misalnya apa
yang Bapak dan Ibu bisa simpulkan, apa yang Bapak Ibu bisa ambil itu dari untuk melaksanakan tugas ini. Nah, misalnya sekarang kita mau ambil manajerial ya. Nah, konsep atau nilai karakter, oke. Untuk lebih mudahnya mungkin saya akan copy di bawahnya aja ya Bapak Ibu ya. Copy di sini yang kosong aja deh. Nah, ini. Oke, ini diturunkan aja ke bawahnya. Sip, baik. Bapak dan Ibu, coba kita ini dulu ya, repeat header row-nya. Oh, nggak bisa. Oke, Bapak Ibu, kemudian yang kedua ini, apa yang akan kita isikan di sini adalah yang nilai-nilai karakter tadi Bapak Ibu. Nah, adakah hal-hal yang, nah ini di sini aja ya Bapak Ibu ya. Adakah hal-hal yang Bapak dan Ibu bisa implementasikan saat menjadi manajer sekolah gitu ya. Misalnya kalau manajer sekolah itu dari 4 nilai tadi, community of practice. Ini penting banget ya Bapak Ibu, yang jadi penting untuk dalam menjalankan tupoksi Bapak Ibu sebagai manajer sekolah itu perlu ada nilai karakter namanya community of practice atau mampu menggerakkan komunitas tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang akan dikembangkan? Nah, di sini nilai-nilai yang akan dikembangkan itu Bapak dan Ibu. Nah, ini nih petunjuknya. D diisi dengan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan. Jenis karakternya itu di mana? Ada di pembentukan nilai karakter, di bahan bacaan pembentukan nilai karakter bagian refleksi. Saya sudah membuka ini bahan bacaan pembentukan karakter bagian refleksi Bapak dan Ibu. Nah, nanti ada di sini satu religius. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini dia. Sip, yang saya bold ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menjadi manajer sekolah saat menjalankan community of practice atau menggerakkan komunitas, kira-kira nilai-nilai mana sajakah yang akan Bapak Ibu kembangkan? Misalnya apa nih di sini ya? Kerja keras bisa, kreatif bisa, dan demokratis mungkin ya, kerja keras, kreatif, dan demokratis. Yuk kita pindahkan di sini. Sini misalnya kerja keras, terus apa lagi tadi saya lupa. Kerja keras, kreatif, dan demokratis. Kreatif dan demokratis. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini contoh saja gitu ya. Itu 3 ini yang Bapak Ibu ambil nanti. Tinggal di sini keterangannya. Kerja keras itu bagaimana cara mengimplementasikannya misalnya. Di sini sudah dicontohi Bapak Ibu. Nah, selalu berupaya, kalau demokratis ini selalu berupaya menstimulasi warga sekolah untuk bekerja dan belajar secara kooperatif dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Nah, misalnya kalau kerja keras ini selalu berupaya dan tidak kenal putus asa dalam melakukan sesuatu. Nah, ini misalnya ini ya Bapak Ibu ya, ini kerja keras. Nanti kreatif misalnya. Nah, ini selalu melakukan hal yang berbeda. Nah, demokratis ini bisa nyontek atasnya nih Bapak Ibu, sudah ada nih demokratis itu. Nah, oke. Sepertinya ini Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan ya untuk tugas 02. Bapak dan Ibu nanti bisa melanjutkan untuk yang pengembangan jiwa kewirausahaan. Nah, sampai di sini dulu Bapak dan Ibu. Semoga penjelasan tentang tugas 02 ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas kedua di IST 1.
Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.